Terowongan adalah tembusan dalam tanah dan gunung ataupun laut yang pada umumnya dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan di satu tempat. Di dunia ini sebuah terowongan sangat berguna untuk membantu dan mempermudah transportasi. Oleh karena itu berbagai model terowongan dibuat dari yang menembus permukaan tanah hingga pegunungan, bahkan terdapat salah satu terowongan yang berhasil menembus bawah laut. Meski begitu ada beberapa terowongan di dunia yang dianggap sebagai terowongan terpanjang. Berikut daftar terowongan bawah tanah dan bawah laut terpanjang di dunia. Tapi sebelum masuk ke videonya saya mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Terowongan Fehmarnbelt Tunnel. Salah satu terowongan bawah tanah dan bawah laut terpanjang di dunia adalah Fehmarnbelt Tunnel atau dikenal juga sebagai terowongan Fehmarnbelt. Dikatakan jika terowongan ini dibangun dengan kedalaman 40 meter di bawah permukaan Laut Baltik. Terowongan Fehmarnbelt sendiri rencananya akan menghubungkan dua negara yakni Denmark dan Jerman. Terowongan yang panjangnya lebih dari 18 km ini akan menjadi proyek infrastruktur terbesar di wilayah Eropa. Menurut laporan, terowongan Fehmarnbelt akan dibangun melewati selat antara Pulau Fehmarn Jerman dan Pulau Lolland di Denmark. Selain itu, rancangan terowongan tersebut juga akan berguna sebagai jalur alternatif untuk jasa transportasi via kapal feri yang biasanya mampu menampung lebih dari jutaan penumpang setiap tahunnya. Jika transportasi menggunakan kapal feri membutuhkan waktu 45 menit, sedangkan jika menggunakan mobil hanya perlu waktu 10 menit dengan melewati terowongan ini. Dikatakan jika Fehmarnbelt Tunnel yang mempunyai nama resmi Fehmarnbelt juga akan menjadi jalur terpanjang di dunia yang mampu menggabungkan terowongan rel dan jalan. Direktur teknis dari perusahaan Denmark yang menjadi pemegang proyek terowongan ini mengatakan jika seseorang ingin melakukan perjalanan dari Kapanher menuju Hamburg melalui kereta biasanya akan membutuhkan waktu kurang lebih 4,5 jam. Tapi jika perjalanan serupa dilakukan menggunakan terowongan ini hanya membutuhkan sekitar 2,5 jam. Selain menguntungkan para penumpang yang ingin menggunakan mobil ataupun kereta, terowongan ini juga akan memberikan pengaruh positif terhadap kargo truk dan kereta. Alasannya karena terowongan ini akan membentuk sebuah jalur perjalanan antara Swedia dan Eropa Tengah yang 160 km jauh lebih singkat dari kondisi sekarang. Gotthardbase Tunnel. Terowongan bawah tanah dan bawah laut terpanjang di dunia selanjutnya adalah terowongan Gotthard, Swiss. Beberapa waktu lalu sekelompok insinyur terbaik Swiss berhasil membuat sebuah mahakarya proyek terowongan kereta bawah tanah yang dapat membawa manusia menembus dasar pegunungan Alpen di Swiss. Dikatakan jika terowongan tersebut terinspirasi dari sosok seorang komandan suku dari Afrika yang mampu melintasi pegunungan Alpen bernama Kartet. Pegunungan Alpen yang katanya melewati 8 negara di Eropa ini terkenal ganas dan sangat sulit ditaklukkan manusia sejak peradaban dimulai. Namun komandan tersebut berhasil melewati wilayah yang dikenal ganas tersebut dan dirinya sering disebut dalam cerita peradaban Afrika kuno. Dikatakan jika terowongan ini mempunyai rel kereta dengan panjang 150 km yang 53,8 km diantaranya merupakan terowongan. Selain itu terowongan ini juga mempunyai kedalaman sedalam 2,3 km. Kedua faktor tersebut menjadikan Gotthardbase Tunnel menjadi terowongan kereta api terpanjang sekaligus terdalam dalam sejarah umat manusia. Pembangunan terowongan Gotthard yang membelah pegunungan Alpen ini cukup menarik dari sudut pandang kerekayasaan. Membelah sebuah pegunungan, apalagi pegunungan Alpen, bukanlah urusan yang mudah. Menurut laporan, batuan dasar sebanyak 25 juta ton yang keras dan rumit dari pegunungan ini menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Belum pernah ada proyek yang mengambil resiko sebesar terowongan Gotthard yang mampu menembus jauh ke dalam pegunungan tersebut. Karena begitu dahsyatnya terowongan Gotthard ini, waktu yang dibutuhkan untuk membuat terowongan ini adalah 20 tahun. Secara keseluruhan terowongan Gotthard ini terdiri dari dua orang utama yang masing-masing memiliki panjang sekitar 57 km dengan total sepanjang 150 km. Digali dan dilapisi oleh batuan sisa yang didapatkan sebelumnya. Selain itu terdapat juga akses jalan darurat saluran ventilasi. Terowongan ini dalam pembangunannya menggunakan teknologi penggalian dengan mesin raksasa yang bernama T-Worm.
Mesin ini bekerja untuk meletakkan pipa dan memasang beton beromega besar. Selain itu terdapat 4 mesin yang lebih kuat bernama Tunnel Boring Machine atau TBM yang berdiameter 10 meter. Setiap hari mesin yang berbobot 2.700 ton ini mampu mengebor 20 hingga 25 meter batuan padat. Tidak hanya itu, mesin ini juga sekaligus memfungsikan diri untuk mengamankan terowongan yang baru digali dengan kawat baja dan beton. Seikan Tunnel. Seikan Tunnel, terowongan bawah tanah dan bawah laut terpanjang di dunia. Selanjutnya adalah Seikan Tunnel yang berlokasi di negara Jepang. Seikan Tunnel sendiri adalah terowongan kereta api bawah laut sepanjang 53,85 km dengan 23,3 km berada di bawah permukaan laut Teluk Tsugaru yang menghubungkan Pulau Onsu dengan Pulau Hokkaido. Menurut laporan, terowongan ini diresmikan pada 13 Maret 1988 dengan menghabiskan dana sekitar 3,6 miliar dolar Amerika dengan 3.000 tenaga kerja yang dikerahkan. Dikatakan jika pembangunan terowongan ini dilatar belakangi oleh bencana angin topan pada tahun 1954 di Selat Tsugaru yang menewaskan 1.430 orang untuk merespon dan mengantisipasi korban jiwa berikutnya di masa depan. Pemerintah Jepang berencana membangun sebuah jembatan agar penyeberangan antar selat menjadi aman. Akan tetapi dengan mempertimbangkan resiko dan tingkat keselamatan, pemerintah Jepang membatalkan pendirian jembatan dan terowongan tersebut. Dan yang dipilih sebagai alternatifnya dalam pembangunan terowongan Seikan, pemerintah Jepang bekerja sama dengan sponsor Japan Railway Construction Transport and Technology Agency. Menurut laporan, ada 2 stasiun bawah laut di terowongan Seikan, yaitu Stasiun Tapi Kaitei dan Stasiun Yoshioka Kaitei. Terima kasih telah menonton video ini. Saya mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan juga hiburan kepada semua orang.